Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran Beauty Starts from Within. Saya ingin mengawali pembelajaran ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kulit yang sehat hanya ditentukan oleh skincare yang kita gunakan? Tentu perawatan dari luar itu penting. Namun, kulit merupakan bagian dari tubuh kita, sehingga kondisinya juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi dari dalam tubuh. Makanan yang kita konsumsi menyediakan protein, lemak, vitamin, mineral, serta berbagai senyawa bioaktif. Tubuh juga membutuhkan cairan yang cukup. Semua ini berperan dalam berbagai proses fisiologis yang mendukung fungsi normal kulit. Dari sinilah kita mengenal konsep beauty from within. Melihat kesehatan dan penampilan kulit tidak hanya dari perawatan luar, tetapi juga dari nutrisi dan gaya hidup. Nah, pertanyaannya kemudian, sejauh mana makanan dan minuman yang kita konsumsi benar-benar dapat mempengaruhi kesehatan kulit? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kulit. Pada slide ini, terdapat dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain nutrisi, hidrasi, usia, faktor hormonal, dan stres oksidatif. Sementara faktor eksternal mencakup paparan sinar ultraviolet, polusi, lingkungan, gaya hidup, serta perawatan topikal. Kedua kelompok faktor ini saling berinteraksi. Bayangkan, seseorang menggunakan skincare dengan baik, tetapi pola makannya kurang seimbang. Kebutuhan cairannya tidak tercukupi, kurang tidur, dan setiap hari banyak terpapar sinar ultraviolet. Tentu kondisi kulitnya tidak hanya ditentukan oleh skincare yang digunakan. Jadi, konsep beauty from within bukan untuk menggantikan skincare, melainkan melengkapi cara kita memahami kesehatan kulit dengan melihat faktor-faktor yang bekerja dari dalam tubuh. Sekarang kita fokus pada tiga hal yang sangat relevan dengan pembelajaran kita, yaitu nutrisi, hidrasi, dan stres oksidatif. Mengapa nutrisi penting? Kulit merupakan organ yang aktif. Sel-selnya mengalami pembaruan dan jaringan kulit perlu dipertahankan. Untuk menjalankan berbagai proses tersebut, tubuh membutuhkan zat gizi. Protein misalnya menyediakan asam amino yang digunakan tubuh untuk berbagai kebutuhan struktural. Vitamin dan mineral juga terlibat dalam berbagai proses biologis. Kemudian ada hidrasi. Cairan yang cukup diperlukan untuk fungsi fisiologis tubuh. Tetapi, di sini kita harus mulai belajar berpikir kritis. Jangan langsung menyimpulkan bahwa semakin banyak air yang kita minum, semakin glowing kulit kita. Selanjutnya adalah stres oksidatif. Reaktif oksigen spesies dapat terbentuk dalam proses metabolisme dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sinar ultraviolet dan polusi. Tubuh mempunyai sistem pertahanan antioksidan. Beberapa komponen yang kita peroleh dari makanan juga dapat berkontribusi dalam sistem tersebut. Jadi, hubungan antara makanan dan kulit sebenarnya cukup kompleks. Tidak ada satu makanan, satu vitamin, ataupun satu minuman yang bekerja sendirian sebagai rahasia kulit cantik. Nah, bagian ini mulai membawa kita lebih dekat pada tema utama course minuman herbal untuk kecantikan.
Bahan pangan dan herbal tidak hanya memberikan rasa, warna, dan aroma. Bahkan, bahan tanaman juga mengandung senyawa bioaktif. Contohnya, kita mengenal polifenol dan flavonoid. Rosella dan bunga telang mengandung pigmen dari kelompok antosianin. Kunyit dikenal dengan kurkuminoidnya, sedangkan teh hijau banyak dipelajari karena kandungan katekin seperti EGCG. Ada pula vitamin C dari berbagai buah dan sayuran. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat. Bahan herbal yang berbeda mempunyai profil senyawa bioaktif yang berbeda. Kita harus mulai bertanya secara ilmiah, senyawa apa yang terdapat di dalam bahan tersebut? Bagaimana proses pengolahannya? Apakah senyawanya tetap stabil? Dan apakah ada bukti ilmiah yang mendukung manfaatnya? Sekarang kita Sekarang kita lihat perjalanan sebuah bahan herbal sampai menjadi beauty drink. Ternyata tidak sesederhana memasukkan bahan herbal ke dalam air, kemudian menyebutnya sebagai minuman untuk kecantikan. Kita mulai dari pemilihan bahan herbal. Identitas dan kualitas bahan baku perlu diperhatikan. Kemudian, bahan tersebut mengalami proses pengolahan. Suhu, waktu, ukuran bahan, serta metode ekstraksi dapat memengaruhi komponen yang masuk ke dalam minuman. Setelah itu, ada tahap formulasi. Kita harus mempertimbangkan komposisi bahan, rasa, aroma, warna, kestabilan, keamanan, dan tentu saja penerimaan konsumen. Karena itu, ada 3 kalimat yang ingin saya minta Anda ingat. Processing matters, formulation matters, evidence matters. Jadi, minuman herbal yang baik bukan yang sekedar mengandung banyak bahan. Kita perlu mengetahui mengapa bahan tersebut dipilih, bagaimana diproses, apa kandungan yang ingin dipertahankan, dan apa dasar ilmiah penggunaannya. Kita sampai pada pertanyaan terakhir. Beauty drink, evidence or trend. Saat ini kita mudah menemukan produk dengan klaim seperti brightening, anti-aging, hydrating, atau antioksidan. Sebagai konsumen mungkin kita tertarik, tetapi sebagai pembelajar kita harus melangkah lebih jauh dan bertanya secara kritis. Bahan apa yang digunakan? Senyawa bioaktif apa yang menjadi dasar klaimnya? Berapa jumlah atau dosisnya? Berapa lama dikonsumsi? Penelitian apa yang mendukungnya? Dan apakah produk tersebut aman? Kita juga perlu membedakan bukti yang diperoleh di laboratorium, penelitian pada bahan atau senyawa tertentu, dan penelitian klinis pada manusia. Ketiganya tidak dapat begitu saja dianggap sama. Jadi, apakah beauty drink benar-benar dapat memengaruhi kesehatan kulit? Jawabannya tidak cukup hanya ya atau tidak. Kita harus melihat komposisinya, proses pengolahannya, jumlah yang dikonsumsi, karakteristik konsumennya, dan terutama kualitas bukti ilmiahnya. Setelah video ini, silakan lanjutkan ke Research Insight. Apakah beauty drink benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan kulit? Di sana kita akan mulai belajar melihat klaim beauty drink dengan lebih kritis berdasarkan penelitian ilmiah. Selamat melanjutkan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.